Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. hari ini pertemuan kita yang keempat ya. Dulu materinya. Materi udah saya upload. Berikut dengan soal quiz. Ada pertanyaan teman-teman dari materi-materi sebelumnya? Oke, ini bahasan kita yang ke week keempat ya. Kita bicara tentang keuntungan cloud computing. Sebelumnya juga udah pernah saya singgung di pertemuan pertama. Materi week keempat ini masih dibuat sama Pak Faisal, nanti kelima dan seterusnya saya yang buat. Kemudian ini keuntungan dari cloud computing ya teman-teman ya. Murah. Kenapa sih murah cloud computing? Karena customize ya gitu ya. Kita bayar berdasarkan yang kita pakai aja gitu. Lain halnya kalau misalkan kita investasi sendiri, uang kita bikin data center sendiri, kita beli server sendiri gitu ya, itu akan lebih besar cost yang dikeluarkan, belum lagi cost operasional. Jadi komputasi awan ini, cloud computing ini membawa spirit layanan yang lebih murah gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi yang memang atau perusahaan yang berkembang saat ini, kemudian dia membutuhkan data center gitu ya, dia nggak perlu modal banyak. Jadi bargaining position-nya, entry point-nya buat di sektor-sektor bisnis yang menggunakan jasa cloud computing ini ya nggak perlu punya modal besar. Jadi kalau Anda misalkan mau bikin perusahaan gitu ya, Anda bisa sejajar juga dengan perusahaan yang memang udah besar. Karena apa? Karena resource-nya lebih lengkap ya di cloud provider. Jadi nanti bisnisnya itu kebutuhannya itu menyesuaikan aja nanti perkembangan bisnisnya. Kemudian ramah lingkungan, kenapa sih ramah lingkungan? Karena apa? Karena kalau misalkan kita bikin data center sendiri-sendiri ya otomatis resource-nya akan terbuang lebih banyak. Kalau resource-nya terbuang lebih banyak, pasti electricity-nya, listriknya akan terbuang lebih besar gitu ya. Kalau kita gali lebih dalam, kenapa sih electricity-nya berpengaruh terhadap lingkungan? Karena penghasil listrik itu dari mana? Dari batu bara, ya. Kemudian dari tenaga uap, PLTU, PLTA, PLTA ramah lingkungan ya. Yang batu bara ya, yang menimbulkan polusi ya. Kalau di sini udara panas dari energi dibutuhkan supaya komputer bisa nyala. Kemudian dengan cloud computing, sebuah pusat komputer, maka di rumah dibutuhkan lebih sedikit listrik. Jadi memang dengan makin sedikitnya data center, otomatis kebutuhan dayanya akan semakin kecil. Jadi kita pakai bisa sharing dengan beberapa perusahaan lainnya gitu ya. Tapi dengan daya yang memang di-sharing juga gitu ya. Tadinya misalkan satu perusahaan dia butuh 5.000 volt gitu ya buat bikin data center,
Dengan adanya cloud company, maka 5.000 voltnya itu bisa buat 10 perusahaan bisa jadi, atau bisa jadi lebih dari 10 perusahaan. Nggak cuma satu perusahaan aja gitu. Kendalanya apa sih? Kendalanya ada di service levelnya. Mungkin akan ada kita temuin provider-provider yang memang SLA-nya nggak ditepati ya, nggak konsisten dengan performance-nya. Jadi biasanya di awal itu SLA-nya tuh dirinciin ya, terperinci ya, service level agreement-nya itu. Karena ini sesuatu hal yang sangat penting kalau kita menyewa cloud computing. Kalau kita menggunakan layanan cloud gitu ya. Nah ini kita harus sepakati benar-benar, kita harus cermati benar-benar kebutuhan kita apa. Jangan sampai kita bikin kita bikin agreement tapi kita main tanda tangan aja gitu ya. Kalau Anda bikin email kan main klik-klik aja tuh. Next, 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 oke, agree gitu ya. Anda nggak baca gitu ya. Tapi begitu pas jalan ternyata downtime-nya besar gitu ya. Begitu dilihat agreement-nya ya cuma 80% gitu ya. Availability-nya ya otomatis downtime-nya pasti besar gitu. Nah, itu kalau memang di state berapa persennya gitu ya downtime-nya, maka selama di range itu kita nggak bisa mengajukan komplain gitu ya. Tapi kalau misalkan dia melewati service level yang memang sudah disepakati, ternyata dia melanggar, kita bisa memberikan protes atau kita dapat mereka dapat penalti ya. Penaltinya bisa berupa apa? Bisa berupa misalkan pemotongan biaya gitu ya, berlangganan, ada diskonnya gitu ya. Kemudian ada insentif-insentif yang diberikan dari cloud provider atau ada dendanya biasanya. Misalkan downtime melebihi batas yang ditentukan, dihitung per menitnya berapa downtime-nya. Nanti dikorelasikan gitu ya, bisnis kita tiap 1 menit itu dia menghasilkan berapa banyak rupiah gitu ya. Kalau misalkan tiap 1 menit menghasilkan $1.000 gitu ya. Kalau dia mati 5 menit berarti dia harus compensate $5.000 gitu ya. Jadi $5.000 itu sebagai kompensasi atas kerugian bisnis yang kita dapat. Oke. Kemudian yang kedua mengharuskan Anda memahami ini level service levelnya ya, transaction response time-nya, data protection-nya, kecepatan data recovery-nya gimana. Kemudian ada nggak sih redundancy-nya, redundant-nya gitu ya. Kalau misalkan di service levelnya nggak ada redundant-nya, jadi jangan harap ya kalau misalkan data Anda hilang, ya udah hilang aja gitu. Jadi nggak ada jaminan bahwa data Anda akan safe. Tapi kalau misalkan saya menyiapkan redundancy yang multi layer gitu ya. Jadi dipastikan downtime-nya sangat kecil, kalaupun ada downtime paling cuma 0,000 milisecond gitu misalkan. Nah, karena apa? Karena ada backup-nya. Misalkan satu server di sini mati, dia akan backup lagi di server redundant yang kedua gitu ya. Kemudian redundant-nya mati lagi, ada backup-nya lagi. Jadi looping gitu ya. Jadi downtime-nya nggak kerasa gitu. Jadi kalau kayak di ruangan gitu, kalau sebenarnya kan kalau kita di ruangan, kemudian lampu nyala gitu, sebenarnya lampu itu nggak nyala konsisten ya, nggak nyala terang terus konsisten. Sebenarnya dia nyala mati. Kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu kalau misalnya kita pakai kamera gitu ya. Kamera yang bisa nangkep itu bisa kelihatan tuh lampu yang ada di ruangan kita sebenarnya nyala mati. Cuma karena memang dia matinya 0,0 milisecond dan mata kita nggak bisa menangkap itu, jadi seolah-olah lampu itu nyala terus. Nah, itu sama juga gitu ya dengan layanan cloud computing ya, mau itu software as a service atau platform as a service atau infrastructure as a service gitu ya. Kalau downtime-nya 0,000 milisecond misalkan, begitu dia mati, kemudian langsung di backup sama server cadangannya,
otomatis dia nggak akan kerasa gitu ya. Kita makainya seolah-olah nggak ada downtime gitu ya. Kemudian privacy, karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar. Jadi, nah ini yang jadi isu ya. Kemarin bahasan saya beberapa minggu yang lalu gitu ya, di Indonesia khusus untuk data yang memang menyangkut privacy dari masyarakat gitu ya, itu nggak boleh di-cloud-kan, maksud saya nggak boleh di-cloud-kan yang servernya itu ada di luar negeri gitu ya. Boleh pakai cloud asalkan data center-nya ada di Indonesia dan jelas ada di mana aja, dan data center itu tidak terhubung dengan yang ada di luar gitu ya. Karena kalau terhubung bisa juga langsung di-copy ya. Walaupun nggak nutup kemungkinan kalau data center-nya itu ada di dalam negeri bisa di-copy juga gitu ya. Tanpa sepengetahuan kita, atau datanya diubah gitu ya tanpa sepengetahuan kita, itu bisa juga, nggak ada masalah. Tapi seolah-olah jadi jaminan gitu ya, kalau misalkan once ada problem gitu ya, itu masih dalam teritori Indonesia. Jadi intervensinya akan lebih mudah ketimbang data center-nya ada di luar negeri. Misalnya data center di Singapura gitu ya. Once ada problem, kita nggak bisa langsung investigasi di data center tersebut. Kenapa? Karena kita eh, nggak punya akses, nggak punya hak gitu ya di negara orang gitu ya. Tapi kalau lain halnya kalau misalkan ada di Indonesia, itu akan lebih bebas ya, tinggal tinggal terbitin surat penyidikan misalkan gitu ya. Nanti aparat berwenang bisa langsung investigasi permasalahan. Kemudian compliance, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud ya. Lanjutannya, data ownership, apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersimpan dalam cloud? Nah, ini pertanyaan klasik sebenarnya ya. Begitu kita masukin data kita ke dalam cloud, masih nggak sih itu sebagai data kita gitu ya? Contoh simpelnya seperti Anda pakai Google Drive ya. Google Drive itu kan salah satu implementasi cloud computing sebenarnya. Anda simpan data Anda di Google Drive, atau Anda simpan foto Anda di sosial media gitu ya. Itu kan salah satu implementasi dari cloud computing. Begitu data itu Anda publish gitu ya di Google Drive, apakah orang lain nggak bisa mengakses? Nggak juga ya. Orang yang punya akses terhadap core-nya dari Google Drive boleh jadi bisa mengakses gitu ya. Tapi apakah akan diakses, kita nggak tahu juga gitu. Atau apakah nggak akan diakses, kita nggak tahu juga gitu. Boleh jadi kalau misalkan ada karyawan yang iseng, diakses juga tuh. Atau foto di sosial media Anda gitu ya. Apakah orang lain bisa mengakses? Bisa. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan Anda mengizinkan ya. Anda bisa ngeset foto Anda, apa yang Anda posting itu privasinya publik, maka orang lain bisa lihat gitu. Atau di-set privasinya cuma dilihat oleh yang menjadi teman Anda, itu bisa juga. Atau Anda save, kemungkinan kemudian Anda nggak milih siapapun, nggak ngelihat gitu. Itu jarang juga ya kalau di sosial media. Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaannya ada sedikit aneh nih. Namun Anda perlu mengetahui seperti halnya yang terjadi di Facebook yang mencoba untuk merubah terms of use agreement-nya. Nah ini yang tadi saya mention di sosial media ya. Anda bisa setting pilihannya. Anda postingan Anda dilihat oleh siapa aja. Atau orang bisa komentar atau enggak. Atau orang bisa kasih respon atau enggak gitu ya. Itu bisa atur. Kemudian data mobility, apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service? Bisa ya. Kalau di Google Doc itu, Google Drive, kita bisa share data. Kita bisa pilih siapapun yang memiliki link bisa akses data kita, atau beberapa orang aja yang punya permission ya. Nanti kita atur kita atur privilege-nya. Kemudian jika Anda terminate
cloud relationship gimana nih? Datanya bisa diambil kembali nggak? Nah, ini harusnya masuk ke agreement ya. Jadi begitu terminate, yang jadi masalah adalah teman-teman saat kita nyewa cloud gitu, pastikan nih saat migrasi nggak ada masalah gitu ya. Karena ada beberapa provider cloud mungkin yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Walaupun ada banyak provider cloud yang sangat bertanggung jawab. Jadi begitu kita mau migrasi itu akan dipersulit sama mereka. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak pindah-pindah gitu ya. Ini harus di state di agreement-nya. Mereka harus support apa kalau kita mau pindah. Jangan sampai kita mau pindah, kita bingung pindah datanya gimana ya, copy datanya gimana. Kemudian keamanan datanya pasca dipindah seperti apa gitu. Apakah setelah kita delete akan terhapus selamanya di server mereka, ataukah setelah kita delete mereka masih nyimpen gitu ya data kopiannya gitu ya. Master kita delete ternyata mereka udah punya copy masternya. Ya itu yang jadi problem. Makanya ini harus ada di state di service level agreement-nya. Kemudian formatnya apa yang digunain, kemudian dapatkah kita memastikan copy dari data itu terhapus yang tadi saya bilang ya. Copy datanya terhapus apa enggak? Copy masternya terhapus apa enggak? Jangan sampai kita udah delete master datanya masih ada aja tuh copy datanya. Ini penggunaan teknologi cloud computing, ada vBlock Infrastructure Package, gitu ya. Paket infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi, jaringan, komputasi, storage, security, dan pengelolaan yang terbaik. Ya. Siapa yang mengeluarkannya? Ada Cisco, EMC, VMware, gitu ya. Kemudian seluruh teknologi terintegrasi, teruji, dan tervalidasi, serta siap diimplementasikan. Ada 3 pilihan konfigurasi yang dukung sampai 300 sampai 6.000 mesin virtual untuk beragam skenario kebutuhan. Sampai 6.000 mesin virtual ya. Jadi karena bisa jadi di satu rack server ini dia meladeni banyak klien ya. Banyak klien dengan banyak permintaan. Nah, itu memang harus disupport ya. Kenapa? Karena kebutuhan masing-masing customer itu beda-beda. Ada customer yang detik ini dia butuh data yang butuh storage yang low gitu ya. Tapi begitu 1 menit kemudian dia high lagi traffic-nya. Itu servernya harus bisa mengatasi fluktuasi tersebut. Atau ada IBM VM Control gitu. Produknya dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli. Responnya lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis, kemudian penggunaan sumber daya secara efisien, perusahaan juga bisa monitor, bisa mempertahankan, bisa menyesuaikan tingkat layanan, kemudian memungkinkan sistem yang lebih pintar, punya kemampuan memindahkan beban kerja dan melakukan penyesuaian. Atau ada Windows Azure, sistem operasi yang memanfaatkan konsep cloud computing dengan memanfaatkan internet. Aplikasi dijalankan pada data center Microsoft. Di mana data center Microsoft? Kita nggak ada tahu ya. Bisa jadi ada di Indonesia, bisa ada di Singapura gitu, di Madagaskar gitu ya, atau dimanapun gitu. Dan bukan pada server sebuah perusahaan. Jadi memang data aplikasinya dirunningkan di data centernya cloud. Kemudian pengguna bisa memanfaatkan aplikasi itu asalkan terhubung ke internet ya. Jadi selama kita terhubung ke internet, maka selama itu juga kita bisa mengakses layanan cloud computing. Pengguna bisa memanfaatkan aplikasi itu asalkan terhubung dengan internet. Kemudian Azure akan menempatkan Microsoft bersaing secara langsung sebagai dengan penyedia jasa serupa ya, yang udah banyak dikenal kayak Amazon ya, yang lagi berkembang AWS ya, Amazon Web Service, ada Salesforce.com, ada Rackspace, dan sebagainya. Ini taksonomi dari cloud ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi perihal taksonomi ya. Di taksonominya ada infrastruktur service, ada apa di dalamnya? Ada storage, ada compute gitu ya, ada service management. Di cloud server ada software, ada apa? Ada data, compute, cloud management, file storage,
appliances. Kemudian di platform as a service ada general purpose, business intelligence, kemudian ada integration, development, and testing, dan database. Dan software service banyak ya. Ada billing, financial, legal, sales, HR gitu ya, CRM, dan macam-macam. Opportunity dan challenge gitu ya. Penggunaan cloud menyediakan sejumlah peluang. Peluangnya apa aja? Hal ini memungkinkan layanan yang akan digunakan tanpa pemahaman tentang infrastruktur mereka. Jadi lebih simpel ya, karena kita nggak manage, kita nggak maintenance, jadi kita hanya menggunakan saja. Jadi kita nggak perlu tahu ya infrastruktur mereka. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang udah mature melihat infrastruktur ini hanya sebagai support ya. Contohnya apa? Contohnya kayak operator seluler ya, kayak XL, kemudian Indosat ya. Itu dia udah mulai menyadari ya infrastruktur itu hanya support. Main bisnisnya dia adalah ya voice ya, jualan paket data dan sebagainya. Maka beberapa tahun yang lalu Excel itu apa? Melay-off karyawannya. Jadi karyawan-karyawan yang menyangkut operasional sama dia di dipensiunkan ya, dikasih pesangon dengan golden handshake gitu ya, dikeluarkan. Kemudian karyawan-karyawan yang keluar itu diakuisisi sama vendornya si Excel ya. Jadi begitu dia keluar masuk ke vendor dari Excel gitu ya, dan nanti vendornya itu memberikan pelayanan ke Excel. Jadi Excel itu fokus terhadap bisnisnya. Infrastruktur itu bukan domain bisnisnya mereka anggap itu. Jadi dilepas. Biar apa? Biar mereka lebih cepat grow-nya. Karena kalau lebih banyak organisasi yang diurus, belum tentu itu akan menghasilkan keuntungan ya. Cuma bisa jadi nambah beban dari organisasi. Cloud computing bekerja menggunakan skala ekonomi, berpotensi menurunkan biaya pengeluaran untuk perusahaan pemula. Nah ini makanya tadi saya bilang nih ya, dengan adanya cloud computing maka posisinya sama gitu ya. Nggak melulu perusahaan besar yang punya modal banyak dia akan jadi king gitu. Kalau kita bicara 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, maka untuk menjadi perusahaan besar Anda harus punya modal besar gitu ya. Tapi ini udah nggak berlaku lagi di sekarang ya. Anda jangankan Anda mau udah lulus nanti ya dari Inaba, sebelum Anda lulus gitu, kemudian Anda bikin usaha, posisi Anda sama nih dengan perusahaan besar yang memang kondisi bisnisnya sama gitu ya. Karena apa? Karena infrastrukturnya Anda punya juga sama. Gitu. Kalau Anda mau bikin provider seluler kayak Excel gitu, kemudian Anda masuk ke bisnis tersebut sebagai starter, posisinya sama. Bedanya adalah Excel ini udah punya customer base, Anda belum. Bedanya itu aja. Tapi kalau dari sisi alat tempurnya sama, gitu ya. Anda bisa pakai hal yang serupa atau mungkin pakai yang high performance, yang performance-nya lebih bagus daripada Excel bisa jadi. Kemudian biaya akan menyesuaikan harga permintaan ya. Dia menyesuaikan kepada penggunaan ya. Kemudian vendor dan penyedia layanan mengklaim biaya dengan kemantapan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, data dan jasa layanan tersimpan jarak jauh namun dapat diakses dari manapun. Ya, itu salah satu key. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut. Key dari cloud computing ya. Selama Anda terhubung dengan internet, maka selama itu juga Anda bisa mengakses layanan cloud computing. Lain halnya kalau misalkan storage-nya ada di server kita gitu dan server ini hanya lokal, nggak terhubung dengan jalur public internet ya. Kalau nggak terhubung ya udah. Kalau kita mau mengakses layanan tersebut, kita harus datang ke kantor gitu. Atau kita bangun koneksi direct ya, pakai list line gitu ya, tarik FO dari kantor ke rumah kita misalkan. Nah dari situ kita akan dapat akses seolah-olah kita ada di kantor. Tapi dengan cloud computing, karena ini masuk ke jalur publik dan memungkinkan Anda untuk mengakses dari manapun.
Ini opportunity dan challenge-nya, kemudian ini peluang dan tantangan. Secara paralel telah ada reaksi terhadap cloud computing. Yang pertama, penggunaan komputer cloud berarti ketergantungan pada orang lain dan yang mungkin bisa membatasi fleksibilitas dan inovasi. Sebenarnya kalau dari sisi bisnis nggak ada permasalahan ya. Perusahaan-perusahaan yang besar itu tadi saya bilang ya, kayak operator seluler itu dia lebih lebih prefer ngembangin bisnis sesuai domain bisnisnya dia. Jadi core bisnisnya di mana ya udah kembangin di situ aja gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau tetap punya andil di situ, ya udah bikin aja perusahaan baru dengan dengan manpower yang baru gitu ya. Jadi dua perusahaan terpisah, satu penyedia layanan infrastruktur, kemudian satu fokus di bisnis. Yang lain yang kemungkinan menjadi perusahaan internet besar seperti Google dan IBM yang mungkin monopoli pasar, ya. Dengan adanya cloud, ya posisinya akan ini. Beberapa berpendapat bahwa penggunaan superkomputer adalah kembali ke waktu komputasi mainframe, bahwa PC bereaksi menentang. Enggak juga ya, nggak menentang. Kemudian keamanan bisa membuktikan menjadi masalah besar. Ya, ini security memang salah satu indikator yang memang menentukan dalam keberhasilan cloud computing. Cloud computing provider kalau dia udah punya masalah atau punya isu tentang security ya udah kelar gitu ya. Karena setiap kita, contohnya kita ya, kita upload data kita di sosial media, upload data kita di Facebook, di Instagram atau di TikTok gitu ya. Selama data kita nggak aman ya kita nggak akan melakukan itu ya. Jadi ada beberapa orang yang memang punya standarnya beda-beda. Oke, ada juga isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan akses. Jika data Anda tersimpan di luar negeri, yang kebijakan yang harus Anda patuhi. Nah ini setiap negara beda-beda ya. Kalau di Indonesia ya jelas ya. Di Indonesia rules-nya jelas. Kalau misalkan Anda penyedia cloud ya, cloud provider, kemudian Anda berbisnis ya berarti konten yang ada di dalam konten yang termuat dari customer Anda tidak melanggar undang-undang ya. Contohnya apa? Bisa jadi ada orang yang nyewa gitu ya, server Anda untuk Untuk yang melanggar misalkan konten-konten pornografi misalkan gitu. Nah itu tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Oke, kemudian apa yang terjadi jika server down? Nah ini tadi yang saya bilang redundant ya, redundancy. Kalau redundant-nya itu bagus performanya ya seperti tadi saya bilang, kita nggak kerasa, kita pakai pakai layanan mereka seolah nggak pernah ada downtime. Padahal sebenarnya downtime-nya ada gitu ya. 1 menit itu downtime-nya bisa 100 kali bisa jadi. Tapi terjadi hanya 1/000 milisecond gitu ya, 0,000 sekian milisecond. Jadi kita nggak kerasa kita ada downtime. Kemudian bagaimana Anda kemudian mengakses filenya. Nah, terus yang keempat, ada beberapa kasus dari pengguna yang terkunci dari akun lain dan kehilangan akses ke data. Nah ini harus ada solusinya. Biasanya hubungin super adminnya. Super adminnya biasanya melekat kepada cloud provider-nya itu. Keuntungannya apa? Ya ini biar komputer lebih murah, nggak perlu komputer punya resource yang tinggi, nyedot listrik yang banyak gitu ya.
atau harganya mahal, speknya tinggi gitu ya, untuk menjalankan web berbasis cloud. Karena aplikasi berjalan di cloud bukan di PC desktop, aplikasinya di cloud ya. Kita hanya mengakses ada UI-nya aja. PC desktop Anda tidak perlu berkekuatan pemrosesan di ruang hard disk. Kita akses melalui web aja gitu ya. Nanti prosesnya itu, proses dari softwarenya itu ada di data center-nya ya. Kemudian bila Anda menggunakan aplikasi berbasis web, PC Anda bisa menjadi lebih murah dengan hard disk yang lebih kecil, itu clear ya. Bahkan PC Anda dalam skenario ini bahkan tidak membutuhkan drive CD atau DVD. Nggak perlu diinstal ya, teman-teman. Sekarang kayak Office 365 Anda nggak perlu diinstal ya. Atau Anda pakai Excel di Google nggak perlu diinstal kan, masuk aja udah. Masuk, Anda edit-edit gitu ya. Kemudian kalau tinggal save, tinggal tarik aja gitu. Sesimpel itu. Kemudian keuntungan cloud computing, peningkatan kinerja dengan program besar yang memonopoli memori komputer Anda akan melihat kinerja yang lebih baik dari PC Anda ya. Karena kita akses cuma web browsernya aja ya. Otomatis kinerja dari PC kita nggak berat ya, nggak dibebani dengan order-order yang lain. Jadi itu akan lebih simple. Komputer di boot sistem komputasi cloud dan berjalan lebih cepat karena mereka punya program yang lebih sedikit dan proses dimuat ke memori. Kemudian penurunan biaya software, kita bisa mendapatkan sebagian besar dari apa yang Anda butuhkan secara gratis. Jadi kalau kita bikin data center sendiri banyak tuh, kita harus beli software buat manage-nya dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau dengan cloud ya nggak usah. Oke, lebih baik daripada membayar untuk perangkat lunak komersial yang sama, yang mungkin saja justifikasi untuk beralih ke aplikasi cloud. Keuntungannya apa? Update perangkat lunak secara instan, software update secara instan. Nggak perlu lagi dihadapkan dengan memilih antara perangkat lunak yang usang dengan biaya upgrade tinggi. Ya, ini saya bilang ya, dulu di awal pertemuan saya udah cerita ya, bisnisnya salah satu provider yang pengen menawarkan layanan telepon yang murah sekali gitu ya. Tapi dengan dengan adanya cloud computing ya kita nggak perlu upgrade server kita ya. Tapi kalau kayak kejadian kayak tadi provider tersebut dia upgrade servernya. Begitu implementasi udah siap ready servernya buat meladeni promo tersebut, telepon murah gitu ya. Ternyata besoknya rilis WhatsApp call. Tapi dengan adanya cloud, kita nggak perlu lagi musingin update. Wah, update nih, atau wah nih crash nih gitu ya. Kemudian kita nggak perlu pusing. Pokoknya kita pakai layanan servisnya mereka sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati sebelum. Update-nya otomatis, kemudian tersedia waktu. Berikutnya ada login cloud. Ketika mengakses sebuah aplikasi web, Anda akan mendapatkan versi terbaru ya. Sudah ada update, dia dapat versi terbaru tanpa perlu membayar. Biasanya kalau upgrade itu ada biaya license ya, beberapa software. Peningkatan kompatibilitas format dokumen, kita nggak perlu khawatir dengan dokumen yang kita buat pada mesin cloud gitu ya, kompatibel digunakan untuk OS lain. Ada potensi yang nggak kompatibel format yang ada ketika semua orang berbagi dokumen, dan makanya di awal itu formatnya disepakati ya di awal di agreement-nya. Nanti next-nya ada masalah itu nggak akan berpengaruh banyak. Improve dokumen format compatibility, kita nggak perlu khawatir tentang dokumen yang kita create di mesin ya. Oke, ini udah. Ketidakterbatasan kapasitas penyimpanan nih tadi saya bilang ya di awal di beberapa minggu yang lalu kita bisa menggunakan secara elastis ya. Once kita butuh 1 tera, dia akan menyesuaikan kebutuhan kita 1 tera.
kemudian besoknya kita cuma pakai 100 mega gitu ya udah 100 mega. Tapi begitu besoknya lagi kita butuh 10 tera, ya udah kita bisa pakai 10 tera, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian peningkatan kehandalan data, nggak seperti komputer desktop, di mana jika crash hard disk dan menghancurkan semua data berharga gitu ya. Sebuah komputer menerjang awan. Oh ini jadi gini, ya itu, jadi kalau misalkan PC kita crash gitu, softwarenya boleh jadi data yang ada di dalamnya akan hilang. Tapi dengan metode ini gitu ya, dengan cloud ini, begitu satu PC kita crash gitu ya, maka eh, apa, akan ada backup itu, ada kan cadangannya di tempat-tempat yang berbeda ya. Jadi kita nggak perlu lagi dipusingin dengan masalah-masalah ini. Nah, ini backup-nya juga teratur, biasanya ada di SLA-nya gitu ya. Dia backup setiap berapa menit gitu ya. Algoritma backup-nya seperti apa gitu ya. Bahkan dia backup kalau misalkan lagi aktif digunakan ini, ya dia backup sepersekian second gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak digunakan, berarti tiap malamnya dia akan melakukan backup atau sinkronnya berjalan gitu ya. Jadi seolah-olah real time. Antara main dengan backup-nya paling cuma delay berapa second aja, 2 atau 3 second. Akses dokumen universal ya, nggak masalah dengan cloud karena tidak bisa mengambil dokumen selain Anda. Jadi itu yang ditawarkan nih sama cloud provider, soal Anda yang punya akses. Selain orang di luar Anda, maka dia nggak punya akses. Oke, kemudian ada ketersediaan versi terbarunya ya. Kemudian ada kolaborasi kelompok lebih mudah, kebebasan perangkat. Kerugiannya apa? Harus punya koneksi internet. Kalau kita langganan cloud gitu ya, tapi kita nggak bisa koordinasi nggak punya koneksi internet ya cuma aja. Gitu. Karena mainnya di sana jaringan ya. Once jaringannya masalah ya udah kelar. Jaringannya kita bermasalah gitu ya udah kita nggak bisa ngakses data centernya. Tapi kalau misalkan jaringannya nggak ada masalah ya harusnya layanan kita juga nggak ada masalah ya. Nggak bekerja dengan baik pada koneksi kecepatan rendah. Nah ini sama kayak tadi ya saya buka e-learning ya. Kadang muncul yang versi beta. Tandanya apa? Tandanya boleh jadi koneksi internet di rumah saya lagi masalah. Speednya low sekali gitu ya. Begitu diklik dia lama loading, muter begitu muncul versinya versi beta. Nah ini bergantung kepada speed dari internet yang kita miliki ya, performa dari internet yang kita miliki. Walaupun sebenarnya dengan menggunakan cloud kita nggak butuh bandwidth besar-besar amat ya, kecuali nanti ada streaming atau yang lainnya mungkin itu akan lebih besar. Kemudian fiturnya mungkin terbatas. Gitu. Kalau saat ini berubah gitu ya, tiap hari banyak aplikasi berbasis web, tidak hanya sebagai fitur lengkap seperti desktop. Oke. Dapat melambat. Bahkan dengan koneksi cepat, aplikasi berbasis web kadang-kadang bisa lebih lambat dari mengakses sebuah program perangkat lunak. Segala sesuatu tentang program ini dari interface ke dokumen saat ini harus dikirim bolak-balik. Kemudian jika server cloud-nya didukung pada saat itu dan jika internet mengalami pelambatan, maka kita nggak bisa dapat akses instan. Tadi saya bilang nih, begitu saya buka e-learning ternyata nggak kuat misalnya. Maka yang terjadi apa? Yang nggak kebuka, gitu ya. Atau yang terbuka adalah versi beta. Data yang tersimpan mungkin nggak aman ya. Tadi saya bilang udah panjang lebar. Data yang tersimpan dapat hilang. Ya ini kemungkinan kedua hal ini mau itu data center pribadi atau cloud peluangnya sama. Cuma kalau pribadi kita bisa mengatur aksesnya gitu. Kita ada orang yang dedicated, ada di
ada di lokasi server kita, dan itu yang memang bisa membatasi ya, siapa aja yang bisa mengakses atau masuk ke ruangan data center kita. Kerugian atau kelemahan cloud, HPC system, nggak jelas bahwa Anda dapat menjalankan atau menghitung aplikasi HPC yang menggunakan MPI atau MPA. Penjadwalan adalah penting dengan jenis aplikasi seperti yang Anda ingin semua VM untuk menjadi co-location untuk meminimalkan latency dari komunikasi. Khawatiran umum, setiap cloud menggunakan protokol yang berbeda dan API yang berbeda. Nggak mungkin untuk menjalankan aplikasi berbasis cloud antara sistem. Amazon telah menciptakan database sendiri sistem, bukan dari SQL 92, dan sistem alur kerja banyak sistem alur yang populer di luar sana. Sehingga aplikasi normal Anda harus disesuaikan untuk mengeksekusi pada platform ini. Ini biasanya platform ini masuk juga ke agreement. Fiturnya gimana? Fiturnya banyak kegiatan longgar dikelompokkan bersama di bawah komputasi awal. Sudah pernah terjadi dan aktivitas komputasi terpusat bukan cuma fenomena ya. Computing, pendekatan penelitian yang dipimpin terakhir terpusat. Ada kekhawatiran nih bahwa adopsi mainstream cloud dapat menyebabkan banyak masalah bagi pengguna. Banyak sistem open source baru muncul. Kita dapat menginstal dan menjalankan cluster lokal. Keuntungannya nih bisa menghapus silo gitu di data center gitu, bisa menghapus duplikasi boleh jadi karena nanti di mapping datanya apa aja. Arsitektur rawan memiliki skalabilitas, fleksibilitas gitu ya. Kemudian transparansi yang memungkinkan layanan IT baru dapat disediakan dengan cepat dan biaya yang efektif menggunakan service level agreement. Keuntungannya apa buat perusahaan? Ada redundant reduce cost gitu ya, flexibility, improve automation, sustainability, sampai ke fokus on core kompetensi. Yang tadi saya bilang, fokus on core kompetensi yang dilakukan sama Excel ya, dia fokus terhadap core bisnisnya dia. Di luar itu dia nggak mengurusin. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya user hanya membayar kapasitas yang dipakai, kekurangannya data bocor. Walaupun sebenarnya data bocor ini nanti bisa dikomunikasikan ya di dalam agreement. Kayak gimana nanti ketentuannya. Kemudian yang kedua, pengguna nggak perlu membeli storage device dan menginstal beberapa softwarenya. Kalau di kelebihannya, kemudian gangguan akses data yang menyebabkan kegagalan upload. Nah itu masalahnya itu. Kalau kita gagal upload, sama kayak Quiz ya. Quiz itu kan salah satu implementasi cloud gitu ya. Tapi kalau misalkan koneksi internet Anda lemot gitu ya, begitu buka Quiz baru ngisi 2, ternyata keputus. Yang kejadian apa? Ya udah, dianggap Anda sudah close dan Anda sudah selesai gitu ya. Pemeliharaannya nggak ditanggung oleh provider. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tugas week ini Anda diminta buat kelompok ya teman-teman. Satu kelompok isinya minimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Jumlah mahasiswa saya ada 30 orang ya. Jadi kelompoknya bisa 2 orang. Bisa 1 orang juga bisa gitu ya. Kalau Anda sibuk, kasih aja deh buat sendiri deh gitu ya. Ya udah, gitu, nggak ada masalah. Oh, ini sistem pemerintahan elektronik ya. Anda diminta buat satu case study. Jadi silakan Anda cari kelompoknya maksimal 3 orang. Tugas.
Oh, ini kuis. Ya ini ya. Pertama Anda join ke grup Telegramnya itu baru 20 orang. Sisa 10 orang lagi buat kelompok maksimal 3 orang. Cari satu cloud company yang menawarkan jasa SaaS, PaaS atau IaaS ya. Terus Anda cari kelebihan yang diberikan biasanya dari SLA-nya atau dari web yang ditawarkan. Biasanya di webnya itu ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Kemudian setiap kelompok nggak boleh sama case study-nya. Kalau ada 30 harusnya ada 10 kelompok. 10 kelompok ya satu kelompok satu company yang unik lah ya. Jadi nggak boleh sama. Kemudian udah jadi setiap kelompok wajib, setiap anggota kelompok wajib memposting hasil tugas di e-learning. Jadi Anda wajib, misalkan ada 3, berarti 3-3-nya posting di e-learning. Kalau Anda nggak posting, berarti Anda dianggap nggak ngumpulin, gitu ya, teman-teman ya. Pertanyaan di minggu ini adalah pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa saja kekurangan dari implementasi cloud computing? Silakan nanti Anda jawab di kolom komentar di YouTube. Itu sebagai pengganti absen Anda ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.